Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amelia dengan NIM 2352400040. Dibuatnya video kali ini sebagai syarat untuk memenuhi UAS dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan kisah Imam Al-Ghazali. Yang pertama, yaitu mulai dari lahirnya Imam Al-Ghazali sampai wafatnya. Yang kedua, kisah teladan Imam Al-Ghazali, dan ketiga, hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut. Siapakah sosok Imam Ghazali? Imam Al-Ghazali adalah seorang akademisi serta ahli tasawuf yang telah melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satu karya terkenal dari Imam Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Semasa muda, Al-Ghazali merupakan seorang muda yang haus akan ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, lahir pada tahun 1058 di Tus, Persia, sekarang Iran. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, filsuf, dan sufi yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Al-Ghazali memulai pendidikannya di Tus, kemudian melanjutkan studinya di Nishapur dan Baghdad. Ia menjadi sarjana terkemuka dan diakui dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, teologi, dan filsafat. Pada usia 33, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam, memicu perubahan dalam hidupnya. Ia meninggalkan posisinya sebagai profesor dan mencari kebenaran spiritual melalui tasawuf atau mistisisme Islam. Imam Al-Ghazali menulis karya-karya monumental seperti Ihya Ulumuddin yang membahas aspek-aspek kehidupan spiritual, etika, dan akhlak. Karyanya ini menjadi sangat berpengaruh di dunia Islam. Beliau meninggal pada tahun 1111 di Tus, meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang harus memengaruhi pemikiran Islam hingga saat ini. Salah satu kisah teladan yang unik tentang Imam Al-Ghazali adalah perjalanan mencari kebenaran spiritual. Setelah mengalami krisis batin, setelah mencapai ketenaran sebagai sarjana, ia merasa hampa dan terombang-ambing oleh pertanyaan-pertanyaan esensial tentang hidup dan akhirat. Imam Al-Ghazali meninggalkan posisinya sebagai profesor terkemuka dan memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Selama perjalanannya, ia mengabdikan diri kepada tasawuf atau mistisisme Islam. Kisahnya menunjukkan keberanian untuk meninggalkan kehidupan yang nyaman dan mengejar kebenaran spiritual yang lebih dalam. Selama masa pencariannya, Al-Ghazali menghabiskan waktu di zahid atau pribadi yang hidup sederhana dan melibatkan diri dalam refleksi diri yang mendalam. Pengalaman ini memunculkan karyanya yang terkenal, Al-Munqidh min Al-Dalal, pembebasan dari kesesatan, di mana ia menggambarkan perjalanan spiritualnya dan memberikan wawasan tentang hakikat hidup dan kebenaran.
Beberapa hikmah yang dapat diambil dari pemikiran Imam Al-Ghazali bahkan satu, ikhlas, kesucian niat. Pentingnya menjaga kesucian niat dalam setiap perbuatan agar dilakukan semata-mata untuk Allah. Dan kedua, keseimbangan ilmu dunia dan agama, menekankan pentingnya memahami dan mengembangkan ilmu agama sekaligus memahami dunia untuk mencapai keseimbangan hidup. Ketiga, kontemplasi dan tafakur, ajakan untuk merenung, berintrospeksi dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kontemplasi dan refleksi spiritual. Keempat, penolakan terhadap kebutuhan materi, memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari kekayaan materi, melainkan dari hubungan yang baik dengan Allah. Perbaikan moral dan spiritual, pentingnya menjaga moralitas dan mengupayakan perbaikan diri dari spiritual sebagai bagian dari perjalanan hidup. Toleransi dan kehormatan, memandang toleransi sebagai nilai penting dalam berinteraksi dengan sesama manusia, serta memberikan kehormatan kepada pemikiran dan keyakinan orang lain. Pentingnya ilmu pendidikan, mengajarkan nilai pentingnya dan pendidikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini hanya sebagian kecil dari hikmah yang dapat diambil dari pemikiran dan ajaran Imam Al-Ghazali. Pemahaman lebih mendalam dapat diperoleh melalui studi langsung terhadap karya-karya beliau. Kehidupan dan perjalanannya menuntut ilmu. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar tulis menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari kedua ilmu, hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, "Ketahuilah orang kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya orang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Demikianlah cerita oleh Al-Ghazali hingga beliau berkata, "Kami menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah Ta'ala." Sekian dan terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.